Mohon maaf, apakah udah bisa dilihat, Pak? Sudah, tapi suaranya agak berdengung, Pak ya. Feedback, Pak. Oke, silakan. Halo? Ya, masih ada. Tes. Oke. Ya, silakan Pak Ebel. Ya, sebentar. Ya Pak, yang saya hormati sebelumnya para Bapak dan Ibu DPP Inkindo, juga Bapak dan Ibu tim dari BKPM. Sebelumnya saya mau perkenalan singkat mengenai apa itu yang ada di alur pemenuhan komitmen yang ada di JAK Evo. Ada 5 hal yang bisa kita lakukan di JAK Evo sebelum pemenuhan komitmen SIUJK bisa berhasil. Yang pertama, kita harus mendaftar di JAK Evo, lalu membuat permohonan baru atau perubahan, lalu kita input formulir, upload persyaratan, dan kita juga bisa monitor status kita. Sebelum mengajukan permohonan SIUJK, apabila pemohon belum memiliki akun JAK Evo, dapat langsung mendaftar di jakevo.jakarta.go.id/register. Apabila sudah memiliki akun, dapat langsung melakukan login. Lalu setelah melakukan login, pemohon dapat mengajukan permohonan SIUJK baru atau perubahan di menu yang ada di JAK Evo, lalu pilih izin SIUJK. Setelah memilih pengajuan permohonan baru SIUJK, pemohon langsung menuju step selanjutnya, yaitu input formulir isian yang terdiri dari 5 form isian, yaitu identitas pemilik, identitas perusahaan, data anggota asosiasi, data klasifikasi pekerjaan, dan data klasifikasi bidang sesuai dengan SBU yang Bapak Ibu miliki. Lalu kemudian pemohon dapat langsung mengupload persyaratan perizinan di form persyaratan izin. Setelah pengajuan permohonan izin telah selesai, monitor status perizinan dapat dilakukan di dashboard pemohon. Kita langsung aja simulasi JAK Evo-nya. Ini adalah tampilan JAK Evo sebelum login. Langsung aja kita login. Ini adalah dashboard Bapak Ibu setelah login. Ada beberapa tab di sini. Yang pertama dashboard. Lalu izin saya, ini adalah tab yang memuat seluruh izin yang pernah kita ajukan. Di akun dummy ini ada 38 izin yang sedang kita ajukan, ada 100 yang dalam proses, dan ada 81 yang selesai. Sedangkan berkas-berkas semua yang Bapak Ibu upload tersimpan di berkas saya. Ini seperti berangkas berkas, semua ada di sini, tidak akan hilang. Bisa dipakai untuk mengajukan izin-izin lainnya. Lalu ini ada petunjuk penggunaan dan ini ada account saya. Nah, untuk pemenuhan komitmen SIUJK, Bapak Ibu menekan tombol buat permohonan baru. Lalu kemudian tekan tombol pilih izin. Di tab nothing selected ini kita tulis konstruksi saja. Nah, lalu kita pilih izin usaha jasa konstruksi besar menengah kecil dalam kurung SIUJK. Kita klik tombol berikutnya. Nah, langsung muncul. Kita pilih ini bisa permohonan baru atau perubahan. Dalam simulasi kali ini kita pilih permohonan baru. Tipe perizinan langsung kita pilih ya, perusahaan, yayasan, atau pemerintahan. Di sini ada tagging lokasi. Kita masukkan lokasi kita. Ini langsung otomatis dia akan ngecek zonasi. Ini kita sudah terintegrasi dengan peta Jakarta 1, jadi langsung otomatis cek
lokasi apakah diizinkan atau enggak di situ. Oke. Nah, ini akan langsung muncul diizinkan. Langsung kita klik buat permohonan. Nah, ini adalah isian formulir tadi, Bapak Ibu. Ada 5, yaitu identitas pemilik, identitas perusahaan, data anggota asosiasi, data klasifikasi pekerjaan, dan data klasifikasi bidang. Kita isi sesuai isian kita. Misalnya, nah, ini misalnya saya coba dengan nick saya, ini akan otomatis langsung integrasi dengan Dukcapil, muncul nama saya. Lalu kemudian muncul identitas perusahaan. Ini juga udah otomatis NPWP langsung integrasi dengan ini. Lalu kemudian data anggota asosiasi kita tes Inkindo misalnya, isi nomor kartu anggota dan nomor sertifikat badan usaha. Kemudian data klasifikasi pekerjaan ini sesuai dengan SBU yang Bapak Ibu miliki. Kita tulis contohnya AR101, ini perencanaan jembatan Suramadu dan tahun pelaksanaan 2015, nilai paketnya segini. Bapak Ibu juga bisa menambahkan apabila lebih dari 2 nih, contohnya 2, Bapak Ibu tinggal tambahkan aja, ntar muncul lagi. Ini adalah pengalaman pekerjaan yang pernah perusahaan Bapak Ibu lakukan. Kemudian data klasifikasi bidang, ini sesuai dengan SBU yang Bapak Ibu miliki, tinggal copy aja ke sini. Apabila ada lebih dari 2 bidang, tinggal klik di sini, tambahkan bidang baru. Apabila lebih di satu bidang itu ada lebih dari 2 subbidang atau ini bisa ditambahkan juga, berapapun. Bisa kita hapus. Kemudian yang terakhir, persyaratan izin. Ini adalah yang tadi Pak Lutfi sebutkan, persyaratan-persyaratannya yang harus kita upload. Contohnya KTP, misalnya kita mau upload KTP, kita klik tombol upload berkas, kita cari berkas kita. Oke. Atau bisa juga dari import berkas saya yang ada di sini. Yang tadi saudara saya sebutkan, bank data kita, tambah berkas. Setelah semuanya dipastikan terisi, kita tinggal submit. Refresh dulu. Iya, isiannya hilang tadi, refresh. Hilang karena refresh. Ini diisi dengan NIB yang didapatkan dari OSS ya Bapak Ibu.
Untuk perusahaannya PT. Jadi sambil Mas Yobel menulis, maaf. Oke. Ini untuk ya, untuk NPWP Bapak Ibu nanti terhubung dengan Badan Pajak DKI. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masih ada tunggakan pajak yang belum dibayar, misalnya dari PBB atau dari pajak kendaraan bermotor dan sebagainya, itu nanti tidak dapat proses lebih lanjut izinnya. Jadi gitu. Jadi kita sudah menerapkan task clearance di sini. Ini kalau tidak diisi juga, misalnya ada isian yang belum terisi sempurna, itu sistem tidak dapat lanjut. Jadi nanti harus diperbaiki datanya. Ini tadi sempat refresh sehingga datanya hilang. Ya, okay. Pak Lupti sambil Pak Yobel ngisi, mungkin tadi ada pernyataan Bapak NPWP itu terkoneksi ya. Itu kan yang kita isi data perusahaan dan data penanggung jawab ya. Nah, jadi kalau pajak-pajak dari penanggung jawab itu belum bayar semua, ini sangat berkaitan dengan perusahaan ya Pak? Iya Pak. Jadi di sini kayaknya yang badan usahanya aja ya Pak. Oke, jadi yang masuk ini kan penanggung jawab ya. Dan usaha ya, bukan si penanggung jawab. Dari NIK Pak, dari NIK penanggung jawab dan NPWP badan usaha. Wah, berarti ini kalau melihat ini agak ribet juga kita nanti pelaku usaha nih Pak, kalau dikaitkan dengan pajak-pajak yang lain ya. Ini mungkin ya. Kita belum tanya jawab Pak, tapi ini maksudnya saya hanya melihat ini saya mengisi. Maksudnya perlu juga dipertimbangkan oleh teman-teman di PTSP. Saya melihat ini misalnya pajak perusahaan saya gitu ya, pajak kendaraan bermotor saya, tiba-tiba saya lupa atau apa pas mau submit ini, atau udah dijual belum balik nama misalnya ya. Nah itu bisa nyangkut dong kalau gitu ya Pak ya? Betul Pak, betul. Memang makanya beberapa hal sih seperti itu. Ini ada kebijakan sih Pak, ada peraturan gubernur terkait hal tersebut bahwa semua perizinan memang harus di-link-kan dengan data pajak. Nah, seperti itu Pak. Tapi nanti kalau terkait dengan relaksasi kondisi pandemi seperti ini, nanti kita coba bicarakan juga dengan pimpinan apakah masih diterapkan. Tapi kemarin memang untuk jasa konstruksi ada arahan untuk disambungkan dengan data pajak Pak. Ya, ini menarik Pak, tapi ini nggak apa-apa, nanti satu sesi, karena ini sistem kan udah terbangun, satu sesi nanti mungkin kita bisa berdiskusi dengan ini, karena kalau di dunia usaha ini kalau dikait-kaitkan semua itu pajak, apalagi yang menyangkut pajak pribadi penanggung jawab itu, saya pikir ini sesuatu yang perlu kita diskusikan ini Bu, Pak, Pak Lupti. Siap. Ini nanti artinya kami kalau baru mendengar begini aja, adrenalin saya udah tambah 3 kali lagi untuk menyusun ingin ini Pak. Ya. Terbacu Pak ya. Oke, siap. Karena Inkindo ini ada untuk anggota Pak. Jadi begitu anggota terhambat apapun Pak, adrenalin kita harus naik beberapa kali lipat. Nah, seperti acara ini. Tapi sih insya Allah tidak ada kendala nih buat anggota Inkindo sih, lancar aja Pak. Berarti taat pajak semuanya insya Allah. Kalau pajak saya yakin taat, tapi ada sesuatu yang dia terlambat atau apa, jadi menghambat kira-kira itu. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa diskusi Pak. Oke, siap. Ini menarik Pak, ini menarik. Udah dicatat oleh tim kita di sini Pak. Saya suruh bold 3 kali lipat itu supaya ini. Lanjut Pak, ini Pak. Ya, ini udah saya isi, mohon maaf tadi. Langsung setelah semua kita pastikan telah terisi, kita langsung submit formulir. Nah, ini kita bisa cek kembali di sini apakah benar semuanya.
yang telah kita isi. Lalu kalau udah yakin benar, kita ajukan permohonan. Ada disclaimer, kita baca dulu satu persatu. Ada 18 disclaimer yang harus kita setujui. Saya setuju dan buat perizinan kita. Nah, ini langsung muncul di tab izin kita. Nih, izin usaha jasa konstruksi PT ABCD. Ini akan bisa kita monitoring statusnya, sekarang masih diajukan. Dengan timelinenya masih di pemohon. Akan diproses oleh petugas. Ya, demikian. Saya kembalikan kepada Pak Lutfi. Terima kasih Pak Lutfi.